Shalom bagi kita semua. Shalom. Baiklah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah kita. Bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau datang memuji, menyembahkan namanya. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mau mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga saat ini Tuhan Yesus kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Bapa kami dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu, menaikkan pujian, penyembahan kami. Biarlah Engkau layakkan hidup kami Bapa. Biarlah Engkau berkenan atas hidup kami. Biarlah setiap ibadah kami saat ini boleh senantiasa dapat berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih yang menjadi setiap doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pujian kita. Kita mau katakan satu pujian yang berkata, hanya dekat Allahku. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan.
kasih Yesus. Haleluya, ajaiblah Kau Tuhan. Syukur bagimu, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sembah Engkau Tuhan. Sebab Makasih Engkau yang kudus Tuhan. dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Bapa. Terima kasih. Makasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Teramat baik. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kami telah datang kepadamu. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami. Biar ini semua Bapa boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Bapa kami dalam sorga saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada setiap kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar Bapa boleh senantiasa dapat memberkati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami telah datang berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum kita mau katakan pujian yang berkata, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita katakan pujian dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Saya serahkan kepada hambanya. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga buat pagi hari ini. Kami datang bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas anugerah kebaikan pertolongan-Mu yang ajaib, yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat doa sahabat pagi ini. Kami datang untuk menerima firman Allah yang menguatkan, meneguhkan kami. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat pagi, shalom buat kita semua. Shalom. Tuhan kiranya tolong kita, Tuhan berkati kita Bapak Ibu. Ini kita sudah tidak terasa hari-hari kita lewat begitu Bapak Ibu Saudara. Ini sudah ada di pertengahan bulan. Ya, sekarang persisnya tanggal 14 ya atau 15 nih. Nah, 15. Iya, persisnya kita sudah ada di pertengahan bulan Bapak Ibu Saudara di tahun 2022. Nah, selama 15 hari kita sudah jalani peristiwa-peristiwa apa yang kita alami. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu kondisi kita seperti apa Bapak Ibu Saudara. Saya juga gak mengerti. Tapi yang saya tahu pasti orang yang harap dengan Tuhan, apapun kondisinya dia tetap tenang. Haleluya. Apapun kondisinya dia tetap tenang saudara. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara?
Karena kita punya Tuhan yang hebat dan ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab kita. Satu ayat saja, tapi kita akan bahas nanti dalam satu perikop. Dari Matius pasal 6 ayat 34. Ya, Matius yang ke-6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, jadi seringkali Bapak Ibu Saudara kita nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, kita mungkin panik, gelisah. Kenapa? Karena mengkhawatirkan hari besok. Kita makan apa besok? Kita buat apa besok? Nah, kita khawatir tentang hari besok. Padahal tanpa kita khawatirkan hari besok itu, dia sudah punya kesusahan sendiri. Nggak tahu hari ini ya kita punya kesusahan apa? Sudah ada kesusahan sehari ini sudah ada dengan sendirinya. Nggak ngerti, nggak tahu. Ini baru permulaan hari di pagi hari ya. Ya artinya tadi permulaan harinya jam 00. Ya tapi sekarang kita sudah ada di jam 6:30. Dari 6:30 sampai nanti jam 00 kesusahannya sudah ada tersendiri. Jadi oleh karena itu kita nggak perlu menjadi orang yang khawatir tentang kesusahan hari esok. Karena dia punya kesusahan sendiri. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari ayat-ayat ini yang menjadi masalah manusia nih. Dari ayat-ayat firman Tuhan, ini pergumulan, ini perjuangan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mulai ayat 25, dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, jadi kita nggak usah khawatir tentang itu semua. Nah, bagaimana supaya kita tidak perlu khawatir tentang hari esok? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan adalah yang pertama yang kita harus lakukan adalah bahwa jangan khawatir tentang apapun yang belum tentu terjadi. Ini yang harus kita pegang. Jangan khawatir kepada apa yang belum tentu terjadi. Ya, jangan khawatir. Nanti besok bagaimana, nanti apa bagaimana. Gak usah. Padahal itu belum tentu terjadi. Dokter bilang, wah ini udah gak ada obatnya. Kita khawatir. Takut. Aduh, masih muda saya punya mama, punya papa. Dokter bilang udah gak ada obatnya. Kita khawatir saudara. Padahal yang kita khawatirkan, apa yang dikatakan oleh dokter itu belum tentu terjadi Bapak Ibu Saudara. Belum tentu terjadi. Sikap kita apa? Udah terima saja dengan penuh pengucapan syukur. Jadi supaya kita jangan khawatir, hidup dengan penuh pengucapan syukur. Bersyukur aja. Apapun yang terjadi kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan khawatirkan, belum tentu itu terjadi. Nah supaya kita bisa tidak mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi, karena kita selalu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mungkin lihat di tangan kita nggak ada uang. Lalu kita berpikir, wah nanti siang pasti saya nggak makan. Kita khawatir tentang nanti siang nggak makan. Padahal kan itu belum tentu terjadi. Siapa tahu kita sedang berjalan, lalu ada orang yang minta tolong dengan kita, karena merasa dia diberkati lewat pertolongan kita, dia berikan kita sedikit berkat. Kan kita khawatir tadi nggak makan siang. Sekarang kita makan siang. Padahal tadi udah setengah mati kita khawatir. Udah keringat dingin kita khawatir tentang makan siang kita. Jangan pernah khawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Vonis dokter belum tentu terjadi. Yang disebut tidak ada obatnya belum tentu terjadi. Kenapa kita nggak bersyukur? Dan kita mau bilang dengan Tuhan, betul. Obat nggak ada, tapi aku tahu ada obat di atas obat,
yang bernama bilur Yesus. Kenapa kita nggak perkatakan itu? Daripada kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, pikirkan hal-hal yang positif. Mungkin dokter berkata, ini sudah nggak ada lagi kesempatan hidup. Tapi, saudara jangankan dokter. Pernah dengar Hizkia, saudara, yang jatuh sakit. Lalu Yesaya pergi ke rumah Hizkia dan berkata, Hizkia, sakitmu tidak akan sembuh lagi. Oleh karena itu, berikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Ini yang nyuruh siapa? Tuhan. Tuhan suruh Yesaya pergi untuk menyatakan pesan-pesan. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Sikapnya Hizkia. Sikap Hizkia. Dia berbalik dan berdoa. Jadi apa yang kamu khawatirkan itu, pertama tadi bersyukur. Yang kedua, supaya kamu jangan khawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Yang pertama kamu harus bersyukur. Yang kedua, ayo berdoa. Doa. Hizkia membalikkan diri ke dinding lalu berdoa. Apa yang diungkapkan oleh Hizkia? Tuhan, kau tahu kan, aku hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan baik. Mari kita belajar untuk hidup setia, hidup benar, dan hidup baik. Daripada kita harus mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu itu terjadi. Jangan khawatirkan Bapak Ibu Saudara. Karena ingat ada satu ayat firman Tuhan dari Ayub. Ini harus hindari ini. Apa yang kau takutkan itu yang terjadi padamu. Apa yang kau khawatirkan itu yang terjadi padamu. Maka itu sebabnya firman Tuhan cuma bilang, jangan khawatir tentang makan minum, jangan khawatir tentang pakaian. Bukankah hidup lebih penting daripada makan minum? Bukankah tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Tenang aja saudara. Saya teringat dengan ungkapan daripada Bapak Pendeta pembina saya, Bapak rohani saya, Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA almarhum. Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini. Kalau Tuhan ciptakan kaki, masa Tuhan tidak bisa memberikan sepatu untuk melindungi kaki yang diciptakan? Betul saudara. Tuhan ciptakan kaki, dia sanggup untuk memberikan sepatu, memberikan sendal untuk memakai, untuk dipakaikan kepada kaki yang diciptakan Tuhan itu. Saya sangat senang, betul juga. Kenapa harus khawatir tentang sepatu? Datang aja ke Tuhan. Tuhan ciptakan kaki, alasnya juga dia bisa kasih. Kalau Tuhan ciptakan otak, masa ia tidak bisa memberikan cara berpikir yang bagus dalam pikiran kita? Jangan pernah khawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Ayo terus belajar untuk setia, benar, baik di hadapan Tuhan. Jangan mengkhawatirkan ini dan itu. Tenang saja. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi keperluan kita. Saudara perhatikan di sini. Ya, dikatakan ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wah, lihat burung aja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Tuhan bilang kau lebih mahal daripada burung. Kau lebih berharga daripada burung. Tuhan tidak pernah mati buat burung. Tuhan tidak pernah mati buat apapun ciptaannya di kolong langit ini. Selain saya dan saudara. Kenapa? Karena engkau dan aku berharga di mata Tuhan. Jadi jangan khawatirkan apapun. Maju terus. Tenang. Belajar bersyukur.
belajar berdoa, belajar hidup benar, hidup setia, benar, dan baik di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan dalam ayat selanjutnya, ya. Ya, dikatakan ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, perhatikan Saudara. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi jangan khawatirkan yang belum tentu terjadi. Apalagi ada jaminan. Yang kamu khawatirkan itu dikhawatirkan oleh semua bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu kebutuhanmu. Berarti tinggal mendekatkan diri kepada Bapa. Makanya pemazmur dia cuma bilang hanya dekat Allah saja aku boleh tenang. Tidak akan perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala kebutuhanku. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Maka ketika ada sesuatu yang mengkhawatirkan, belajarlah bersyukur, belajar berdoa. Tingkatkan hubunganmu di hadapan Tuhan. Untuk engkau tetap berlaku setia, benar, dan baik di mata Tuhan. Jangan khawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Penyakitmu, apapun dikatakan orang ini membawa kau mati. Enggak sakit pun saya pasti mati. Enggak harus sakit. Enggak sakit pun saya bisa mati. Kenapa kita khawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Ayo Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang sakit. Yang mungkin engkau tidak berdaya. Mungkin engkau saat ini sudah divonis sudah tidak bakal ada obatnya, nggak sembuh lagi. Tenang. Bersyukur aja sama Tuhan. Kenapa dokter ini sudah nggak ada obatnya? Karena memang dia terbatas, dia bukan pencipta. Tapi kamu masih punya di atas dokter, yaitu Tuhan Yesus. Dia pencipta. Dia tahu seluruh organ tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung jari kaki. Dia punya pisau operasi yang membuat kita tidak berdarah. Yaitu tangannya sendiri. Sanggup untuk mengangkat tumormu tanpa pisau operasi. Tumor otakmu, tumor ganas dimanapun ada. Dia sanggup bukan hanya sekedar menjinakkan. Tapi dia sanggup mengangkat itu. Tuhan juga sanggup untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada mungkin berfungsi dalam tubuhmu. Orang bilang, oh pankreas sudah gak berfungsi, harus cuci inilah segala macam. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan. Ayo harap Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun orang bilang. Karena Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru. Susah apa bagi Tuhan untuk mengganti pankreas yang baru dalam dirimu. Dia sanggup. Ayo datang bersyukur kepada Tuhan. Oh kanker udah gak ada obatnya, ganas. Haleluya. Saudara jangan khawatir tentang itu. Mudah bagi Tuhan. Tangannya lebih tajam daripada pisau operasi. Ketika dia ulurkan tangannya. Kau akan lihat. Tumormu hilang. Tumormu sudah gak ada. Tapi tidak ada bekas luka. Tidak ada darah yang keluar. Karena apa? Tangan Tuhan ajaib adanya. Tangan Tuhan dahsyat adanya. Oh ini ada nih virus. Ada kista, udah mati tumbuh lagi. Khawatir terus, aduh nanti tumbuh lagi enggak ya? Tumbuh lagi enggak? Saudara, sebenarnya bukan masalah soal dia akan bisa tumbuh, enggak. Kekhawatiranmu membuat dia tumbuh. Tuhan bisa matikan sampai akar-akarnya. Oleh karena itu, Tuhan mau bilang hari ini, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Karena yang kau khawatirkan belum tentu terjadi. Tenang aja. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Lalu yang kedua. Supaya kita tidak menyusahkan diri kepada hari esok. Yang kedua adalah punya prinsip fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Jangan fokus kepada persoalanmu.
Jangan fokus kepada masalahmu. Fokus sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ditambahkan kesehatan, ditambahkan kekuatan, ditambahkan berkat, ditambahkan sukacita, ditambahkan damai sejahtera, ditambahkan semua. Segala sesuatu ditambahkan oleh Tuhan. Fokus sama Tuhan. Di saat kau fokus sama Tuhan, Dia bergerak. Apa yang dikatakan tadi, bahwa Tuhan tahu itu kebutuhanmu. Ketika kau fokus bahwa Tuhan tahu kebutuhanmu saat ini, kesembuhan. Kau fokus dengan Tuhan, Tuhan turun tangan. Dia ulurkan tangannya dalam tubuhmu yang sakit. Sehingga engkau mengalami mujizat dan kesembuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah merancang kita untuk sakit-sakitan. Tapi Dia kasih tubuh yang sehat. Jadi kadang-kala kalau kita melihat kita sakit, yang pertama, cek siapa tahu ada dosa. Yang kedua, supaya kita melihat Tuhan itu hebat atas kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang terjadi pada kita. Yang orang mungkin sudah bilang, aduh gak mungkin lagi deh sembuh itu, aduh tinggal tunggu hari waktu katanya. Dokter juga udah bilang, iya udah hands up. Tapi saat kau fokus dengan Tuhan, saat kau fokus dengan Yesus, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan saat kau fokus dengan Tuhan, Tuhan turun tangan, mengangkat kanker ganasmu, membuat engkau tiba-tiba segar kembali. Ketika dokter datang memeriksa, dia terheran-heran. Dicek laboratorium, dilihat di sana, kankernya sudah enggak ada. Bukankah itu mendatangkan kepujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan? Tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Ayo fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang dengan saudara, fokus dengan Tuhan. Bapak Ibu sekarang sedang tergeletak sakit. Semua siapapun yang mengikuti live streaming ini, belajar fokus sama Tuhan. Ada penyakit kanker kah? Kanker payudara kah? Kanker rahim kah? Kanker otak kah? Stroke kah? Jantung kah? Paru-paru kah? Jangan terus fokus sama penyakitmu. Jangan fokus sama penyakitmu. Kefokusanmu sama penyakitmu gak akan mengubah apa-apa, justru memperparah. Tapi ketika engkau fokus kepada Tuhan, Dia merasakan penderitaanmu, keluhanmu Dia rasakan, sakitmu Dia rasakan. Dia akan turun tangan untuk menjamah engkau, karena Dia nggak mau kau sakit terus, karena Dia nggak mau kau menderita terus, karena Dia nggak mau kau harus mengerang terus. Dia mau engkau bersukacita karena mujizat itu. Tuhan kita hebat dan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan. Sekali lagi dengar baik. Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Maka oleh karena itu, fokuslah sama Tuhan. Tentang apapun juga yang kamu alami, fokus sama Tuhan. Selama engkau fokus dari Tuhan dengan Tuhan, pasti kau tidak akan khawatir tentang kondisi keadaanmu karena kau fokus dengan Tuhan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Saya percaya hari ini siapapun kita yang ada, mari Bapak Ibu, kita mau menerima mujizat Tuhan hari ini. Kita mau menerima kuasa Tuhan hari ini. Dengan hal yang pertama, jangan khawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Apapun itu, naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan doa kepada Tuhan. Belajar hidup setia, benar, dan baik di hadapan Tuhan. Udah itu kuncinya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, fokuslah sama Tuhan. Jangan fokus sama masalahmu. Jangan fokus dalam keuanganmu yang morat-marit. Jangan fokus dengan penyakitmu yang saat ini sedang
mungkin mengganas. Jangan fokus. Fokus saja sama Tuhan. Bilang, Tuhan, kalau memang ini yang membawa saya pulang ke surga, enggak mengapa. Tapi namaku harus tercatat dalam buku kehidupan itu. Karena kita fokus sama penyakit kita, kadang-kala kita lupa bersyukur, lupa kita bilang, Tuhan catat namaku di buku kehidupan. Kau Tuhanku, kau ajaib, kau luar biasa. Kenapa kita fokus dengan penyakit kita? Sudah enggak lagi membanggakan Tuhan dalam kondisi kita yang lemah. Jangan sampai kita udah sakit-sakitan, menderita saudara. Karena kita terlalu fokus kepada penyakit itu. Sudah kita tidak lagi mengingat Tuhan. Dan penyakit itu juga mau tidak mau itu yang membawa kita pulang. Tapi waktu kita pulang, bukan berada di sebelah kanan Tuhan. Tapi dalam penderitaan yang selama-lamanya. Menderita menahan sakit. Setelah mati menderita pula Bapak Ibu Saudara. Langsung taruh di pikiran kita positif. Kematian tidak harus sakit. Kalau Tuhan mau. Saya sekarang bisa berkhotbah. Tapi kalau Tuhan mau. Sebentaran juga bisa pulang. Tidak harus sakit. Jadi tetap fokus sama Tuhan. Jangan fokus pada penyakitmu. Jangan fokus pada masalahmu. Fokus sama Tuhan. Dia adalah Allah yang El Shaddai. Tabib yang ajaib. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya Bapak Ibu yang sakit hari ini. Bapak Ibu yang punya masalah hari ini, saya mau bilang, kalau kau fokus, kalau kau tidak mengkhawatirkan apa yang tidak perlu dikhawatirkan, kalau kau fokus sama Tuhan, saya percaya inilah harinya Tuhan bagimu. Hari mujizat, hari kemenangan, hari sukacita, hari damai sejahtera, hari di mana engkau melihat Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa akan turun tangan kepadamu. Kepada kankermu, tumormu, jantungmu, paru-parumu, kolesterolmu, asam uratmu. Dan mungkin penyakit apalagi macam-macam sudah gatal-gatalmu, rematikmu saudara. Semua penyakit yang ada dalam tubuhmu. Dia turun tangan, dia angkat. Dia buat kau sehat. Diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan khawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Fokus sama Tuhan. Semua fokus sama Tuhan. Naikkan pujian ini. Aku percaya. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Aku percaya. Tuhanku hebat. Aku percaya. Tuhan andalanku. Aku percaya Kaulah segalanya. Aku percaya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Aku percaya Tuhanku hebat. Aku percaya Tuhan andalanku. Aku percaya Kaulah segalanya. Bagimu Yesus, haleluya. Bagimu Yesus tiada yang mustahil. Bagimu Yesus semuanya jadi. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Aku percaya Tuhan. Percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhan
Tuhanku hebat. Aku percaya Tuhan andalanku. Aku percaya Kaulah segalanya. Bagimu Yesus, haleluya. Bagimu Yesus tiada yang mustahil. Bagimu Yesus semuanya jadi. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Bagimu Yesus, haleluya, tiada yang mustahil. Roh Kudus jamah setiap yang sakit, jamah. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Roh Kudus bekerja, mujizat terjadi. Yang penyakit kanker sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Bagimu Yesus, bagimu Yesus, haleluya. Tiada yang mustahil. Amin. Jamah. Bagimu Setiap mereka yang punya masalah, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah apapun dalam rumah tangga, Tuhan selesaikan semuanya. Tuhan berkarya, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat dua tanganmu, katakan bagimu Yesus, haleluya. Tiada yang mustahil. Bagimu Yesus semuanya jadi. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Aku percaya. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Aku percaya Tuhan. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Haleluya. 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 Bagimu Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat firman yang kami sudah dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu membawa umat-umat-Mu yang sedang ada masalah. Tuhan, jikalau ada masalah dalam rumah tangga, baik itu dalam keuangan, mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan, pada pagi hari ini lawati mereka, jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bekerja Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkarya Bapa yang baik. Jamah Tuhan, jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Jikalau ada Tuhan Yesus di antara mereka yang punya masalah dalam hubungan suami istri, sedang ada perselisihan, sedang ada kecekcokan. Hari ini kami berdoa Tuhan, hadirlah Engkau, perdamaikan mereka, pulihkan hubungan rumah tangga yang sedang kacau, yang mungkin sudah diambang perceraian. Tuhan, selesaikan masalah mereka, supaya tergenapi firman-Mu yang berkata bahwa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh apapun.
Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tolong mereka semuanya. Kalau ada Tuhan di antara mereka yang umat-umat-Mu yang membutuhkan, Tuhan uluran tangan tentang jodoh. Tuhan kirimkan jodoh mereka Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Yang mau setia sampai maut yang akan memisahkan. Tuhan kirimkan jodoh anak-anak-Mu. Tuhan tolong Engkau berkarya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa jikalau ada Tuhan Yesus yang baik, pasangan suami istri yang membutuhkan keturunan. Sampai hari ini belum ada keturunan buat mereka. Tuhan Yesus mari jamah Tuhan rahim mereka. Kandungan mereka Tuhan buka. Tidak ada kemandulan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Buka kandungan mereka semua. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan. Engkau jamah nyatakan kuasa-Mu. Secara khusus buat kandungan anak-anakku ya Tuhan. Jenny Kesia Tuhan. Mari Tuhan tolong buka kandungan mereka. Supaya tahun ini Bapa kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan. Engkau sudah merajut bayi yang sungguh-sungguh seperti yang Engkau kehendaki dalam rahim mereka. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkati juga rahim daripada Tuhan Yesus Stella Tuhan. Anak hamba-Mu Pak Yudi. Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Tuhan buka kandungannya. Tuhan tolong. Aku patahkan segala kemandulan. Aku ikat tolak kuasanya dalam nama Yesus. Berkati kandungan Stella ya Tuhan. Berkati dia dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Bapa yang baik. Secara khusus Tuhan buat mereka yang sakit. Tuhan Pak Manurung, Ibu Rumah Pea. Demikian juga Pak Manulang Pasitorus. Orang tua Ibu Ivon ya Tuhan. Ibu Intan Bapa di surga, adik kami. Tuhan Gebi adik kami. Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Buat adik kami Tuhan Samuel, Tuhan Engkau jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka, pulihkan Tuhan, oleh kuasa luka bilur-bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga orang tua Pak Win Nainggolan dan orang tua daripada Pak Pridon Siagian. Tuhan kami serahkan kedua orang tua kami dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau mau jamah nyatakan kuasa, kasih setia, sukacita, damai sejahtera ada atas orang tua kami ini. Buat Tuhan Yesus mencatat nama mereka di buku kehidupan itu. Biar nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Buat Bapa yang baik, Ibu Melisa, Tuhan jamah nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Ibu Melisa, pulihkan dalam nama Yesus pita suaranya. Demikian juga Tuhan Yesus buat Dewi, Tuhan jamah Dewi, kista yang ada dalam tubuhnya angkat dan sembuhkanlah. Segala roh jahat yang mengganggu dia kami ikat tolak patahkan tengking kuasanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan kami berdoa kepadamu buat Tuhan Yesus, oh Bapak Ibu Gurning, Jemaat Harapan Elok ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau hiburkan, kuatkan mereka. Karena Engkau sudah panggil orang tua mereka Pak Tuhan Yesus Ramses Sianturi. Tuhan kuatkan, teguhkan dia. Roh Kudus bekerja buat anak-anak semua keluarga yang ditinggalkan, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu buat anak-anak daripada Pak Firman Sebuah yang kami dengar sakit. Tuhan jamah nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Hutauruk istri hamba-Mu Bapak Pendeta Hutauruk, Tuhan jamah nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan, oleh luka bilur-bilur Yesus sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, Tuhan kami yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Kasih setiamu ajaib, kasih setiamu dahsyat, kasih setiamu luar biasa, kasih setiamu hebat bagi kami Tuhan. Kau jamah mereka yang sakit. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Priska dan juga Pak Chandra. Tuhan Engkau mau jamah nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur Yesus. Berikan sukacita damai sejahtera buat keluarga ini. Tuhan berkati usaha mereka, berkati perusahaannya, pekerjaannya, para karyawan-karyawatinya diberkati oleh Tuhan. Berikan karyawan-karyawati yang takut akan Tuhan, berkati Bapa di surga. Demikian juga orang tuanya yang sudah berusia kurang lebih 93 tahun. Mari Tuhan Engkau terus berkati. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Secara khusus Tuhan buat Tuhan Yesus Ibu Amanda.
Yuda, yang ada Tuhan di Malang Tuhan. Terima kasih buat mujizat, terima kasih buat kesembuhan. Mari terus Engkau pertahankan mujizat-Mu atas dirinya. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati cucu, menantunya, diberkati Tuhan, ditopang Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Demikian kami berdoa buat Ibu Iren yang ada di Malang juga, yang kami dengar ada sakit kanker Tuhan Yesus payudara. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia. Oleh luka bilur-bilurnya sembuh dalam nama Yesus. Ibu Endang Betty, mari Tuhan Engkau jamah, nyatakan kuasa-Mu dan sembuhkan Ibu Endang Betty. Angkat segala penyakit dari dalam tubuhnya, sembuh dalam nama Yesus. Demikian buat Tuhan Yesus Sahat si Tanggang Tuhan yang ada di Bandung, Tuhan jamah, sembuhkan dia oleh luka bilur Yesus sehingga dia bisa berjalan dengan lancar. Hilangkan struknya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kami juga berdoa kepadamu buat Ibu Susi Simatupang. Tuhan Engkau jamah, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan dan sehatkan Ibu Susi Simatupang ini. Angkat segala penyakit dari tubuhnya di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dijamah, dilawati oleh Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, oleh luka bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Kemanapun mereka pergi dan berada, jagalah mereka dari segala kecelakaan, jaga nyawa mereka, jaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang mereka makan dan minum, tahirkan setiap udara yang mereka hirup, tahirkan setiap apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka, sehingga tidak akan ada yang membahayakan umat-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus. Mari Tuhan jadikan hari ini hari kuat, hari kemenangan, sukacita, damai sejahtera, hari di mana Tuhan menggenapkan doa Yabes bagi kami. Berkati kami dengan limpahnya, perluas daerah kami, tangan-Mu menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mari besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sahabat pagi, kami percaya kita semua dilawat dan diberkati Tuhan. Jangan lupa nanti jam 10 ada sahabat mujizat. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ajak rekan-rekan, teman-teman yang lain untuk semakin banyak mengikuti ibadah live streaming ini. Mungkin ada teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang sakit. Mari ajak mereka untuk kita sama-sama berdoa. Sampai kapan? Sampai kita melihat mujizat. Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita tetap berdoa. Karena firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.